Indonesia saat ini tengah menggelar hajatan penting, yakni Presidensial G20 yang diselenggarakan akan mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di bulan November 2022 yang akan datang. Ini berarti Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara G20 selama setahun penuh. Apa itu G20 dan mengapa Indonesia terpilih menjadi penyelenggara pertemuan penting para menteri keuangan dan bank sentral negara-negara dengan perekonomian besar di dunia ini? Dikutip dari situs Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, G20 atau Group of 20 adalah sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. G20 merupakan representasi lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Adapun pembentukan G20 pada tahun 1999 timbul akibat kekecewaan komunitas internasional terhadap kegagalan G7 dalam mencari solusi terhadap permasalahan perekonomian global bagi menengah serta yang memiliki pengaruh ekonomi secara sistemik untuk diikutsertakan dalam perundingan demi mencari solusi permasalahan ekonomi global. Pada mulanya G20 merupakan pertemuan para menteri dan gubernur bank sentral. Namun KTT G20 juga dihadiri oleh kepala negara sejak 2008 dan 2010 dibentuk pembahasan mengenai sektor pembangunan. Peran nyata G20 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penanganan krisis keuangan global 2008. G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. Yang kedua adalah kebijakan pajak. G20 telah memacu OECD untuk mendorong pertukaran informasi terkait pajak untuk mengakhiri penghindaran pajak. Terus yang nomor 3, kontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 yang mencakup penangguhan pembayaran utang luar negeri negara berpenghasilan rendah. Terus injeksi penanganan COVID-19, penurunan atau penghapusan bea dan pajak impor, pengurangan bea untuk vaksin, hand sanitizer, disinfektan, alat medis, dan obat-obatan. Terus yang nomor 4, isu lainnya termasuk perdagangan, iklim, dan pembangunan. Presidensi G20 Indonesia 2022 saat ini mengambil tema Recover Together, Recover Stronger. Melalui tema tersebut, Indonesia ingin mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu saling mendukung untuk pulih bersama serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Lalu sekarang, dan ini yang penting, apa manfaatnya Indonesia mengikuti forum G20? Dikutip kembali dari situs Kementerian Keuangan, sebagai anggota forum G20, Indonesia bisa mendapatkan manfaat dari informasi dan pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi global, potensi resiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan negara lain, terutama negara maju. Dengan demikian, Indonesia mampu menyiapkan kebijakan ekonomi yang tepat dan terbaik. Selain itu, Indonesia juga dapat memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan dukungan internasional lewat forum ini.
Nama dan prestasi Indonesia juga semakin dikenal dan diakui oleh berbagai organisasi dan forum internasional. Inilah saat ini yang dihadapi Indonesia, ikut berperan menyongsong hari esok yang penuh harapan dan kemakmuran. Ikut bekerja sama dengan negara-negara maju agar tidak tertinggal. Semua itu butuh proses dan perjuangan. Yang tak kalah penting adalah penanganan yang matang. Ini sudah menyangkut kancah internasional, Indonesia sebagai taruhannya. Makanya bagi para kader pembenci pemerintah dan segelintir orang yang tergila-gila dengan khilafah, berhentilah membuat kekacauan dengan demo maupun menghujat pemerintah. Ini saatnya Indonesia bangkit, saatnya Indonesia maju, saatnya Indonesia berkembang. Tidak hanya berkutat pada masalah ideologi negara atau sistem negara. Semua sudah selesai dan final sejak Indonesia didirikan, yaitu negara dengan sistem demokrasi dan dengan ideologi Pancasila. Sudah titik, tidak perlu diotak-atik lagi, cukup dijaga dan dikembangkan. Kalau para kadrun masih tidak mau mengakui ideologi Pancasila dan ingin merubah negara menjadi sistem khilafah, silahkan angkat kaki dari bumi pertiwi. Negara kami tidak butuh yang seperti itu. Anda para keturunan imigran Yaman yang sering demo dengan pemerintah, Anda hanya tamu, tidak perlu banyak tingkah.